Puluhan kios pedagang di Pasar Tradisional Purwakarta, Jawa Barat hangus terbakar. Diduga api berasal dari korsleting di lapak kelapa. Kawanan gajah Sumatera masuk ke area mes karyawan di Kabupaten Siak, Riau membuat panik warga. Sidang etik memutuskan Bribda MS tersangka penganiayaan pelajar hingga tewas di Tual, Maluku diberi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Beberapa waktu belakangan publik heboh karena unggahan seorang alumni penerima beasiswa pemerintah atau LPDP yang bangga anaknya jadi warga negara asing yang dianggap menghina Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya pun sampai bersuara memblacklist penerima beasiswa LPDP tersebut dan suaminya sesama penerima beasiswa negara. Lalu bagaimana mendudukkan aturan hak dan kewajiban penerima beasiswa pemerintah? Kami akan bahas soal ini dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi. Anggaran pendapatan dan belanja negara Januari defisit 54,6 triliun rupiah atau 0,21% terhadap produk domestik bruto secara nominal. Ini menjadi defisit Januari terdalam dalam 5 tahun terakhir. Apakah ini menjadi tanda tekanan fiskal sepanjang 1 tahun ke depan? Kompas Bisnis akan mengulasnya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Selasa, 24 Februari 2026. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Nanda Aprilia. Ada sejumlah informasi yang sudah kami siapkan dan kami akan bagikan kepada Anda pagi hari ini. Adisti dan juga Saudara, salah satunya yang lagi kisruh. Yang lagi heboh ini soal unggahan salah satu wanita, begitu, seorang ibu, begitu, yang juga merupakan penerima beasiswa negara atau LPDP yang kemudian pernyataannya ini kemudian menuai pro dan juga kontra, begitu. Kenapa saya mengatakan pro dan juga kontra? Karena ada yang setuju, ada yang juga enggak, begitu kan. Pasti ungkapannya adalah biar saja saya WNI, anak saya WNA. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama, tapi kemudian unggahan tersebut memang sudah upload lagi, diunggah lagi adalah soal permintaan maaf. Sebenarnya apa yang menjadi duduk perkara, bagaimana hak dan juga kewajiban bagi setiap warga negara yang kemudian sudah dalam tanda kutip menikmati beasiswa dari pemerintah atau negara. Karena apa? Ini uangnya uang rakyat, pajaknya pajak dari rakyat, begitu. Tapi di satu sisi ada juga yang pro, begitu ya. Ini menjadi bahan juga introspeksi juga bagi pemerintah. Apa kekurangan dari pemerintah sampai-sampai ada warga negara Indonesianya yang kemudian mengungkapkan juga hal yang semacam itu. Ini menjadi keprihatinan kita bersama tentu saja. Apalagi kalau saya lihat di medsosnya beliau ini, ramai banyak dukungan malah justru karena bahasanya adalah apa yang disampaikan mungkin jadi kekhawatiran bersama dan big hak katanya, tapi kan tadi Adisti bilang memang ada aturannya di sini dan ini akan dibahas lebih lengkapnya lagi nih mengenai kebijakan sebenarnya bagaimana sih sikap mungkin penerima beasiswa LPDP kemudian harus seperti apa, karena kan kita juga punya masa baktinya ya untuk penerima LPDP ya. Nanti akan dibahas di Sapa Indonesia Pagi dalam dialognya nanti, Saudara, tapi sebelum ke sana kita ada informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi. Puluhan kios pedagang di Pasar Tradisional Purwakarta, Jawa Barat hangus terbakar.
Diduga api berasal dari korsleting di lapak kelapa. Kobaran api terus membesar dan membumbung tinggi membakar 100 kios di Pasar Rebo Purwakarta Selasa dini hari. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar ke bangunan lainnya. Sebanyak 12 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran, saudara. Sulitnya akses menuju dalam pasar menyulitkan petugas untuk bisa memadamkan api. Warga sekitar juga membantu untuk memadamkan api dengan alat seadanya, saudara. Selasa pagi ini api sudah bisa dipadamkan. Petugas pemadam masih terus melakukan pendinginan agar api tidak kembali berkobar. Sementara itu pedagang dibantu oleh warga mengambil barang-barang dagangan mereka yang bisa diselamatkan. Pak, tadi sumber api dari mana sih, Pak? Dari ini dekat Masjid Arudo. Di belakang? Ya, di belakang pasar. Oh. Apinya dari kios apa awalnya? Di kios kelapa. Kios kelapa? Ya. Berapa kios yang terbakar ini? Nggak tahu, Pak, kira-kira lebih lah dari 50-an mah. 50-an. Penyebabnya apa sih katanya? Katanya sih korsleting, Pak. Korsleting? Iya. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kawanan gajah Sumatera memasuki area mes karyawan di Kabupaten Siak, Riau. Peristiwa ini terjadi setelah seekor anak gajah terperosok ke dalam tangki septik di area perumahan karyawan. Karyawan berlarian menyelamatkan diri saat belasan gajah masuk ke area permukiman. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau menurunkan tim untuk mengevakuasi gajah selama kurang lebih 45 menit. Sebelum evakuasi, induk gajah mondar-mandir karena anaknya yang berusia 7 hari masuk ke tangki septik. Anak gajah berhasil dievakuasi dalam kondisi sehat dan langsung dikembalikan ke habitatnya di kawasan Greenbelt. Terjadi suara-suara yang berisik yang ternyata adalah kawanan gajah yang datang masuk ke dalam area pemukiman. Kawanan gajah ini kemudian meninggalkan lokasi kejadian dan setelah dilakukan pengecekan ditemukan beberapa bangunan, didapati tembok dindingnya ada beberapa titik yang roboh dan juga beberapa sepeda motor yang rusak. Beralih ke informasi lain, saudara. Bribda MS tersangka penganiayaan pelajar hingga tewas di Tual, Maluku diberi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Bribda MS menjalani sidang etik lebih dari 13 jam di ruang sidang disiplin Komite Kode Etik Polda Maluku pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Sidang dihadiri 14 saksi, orang tua korban hingga pengawas eksternal. Dalam sidang etik ini, Bribda MS terbukti melanggar dan dinyatakan bersalah. Selanjutnya, Bribda MS dibawa ke Rutan Polda Maluku untuk diterbangkan ke Polres Tual guna menjalani proses pidana. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri terhadap putusan yang disampaikan tersebut. Terduga pelanggar atas nama Bribda Mesias Victoria Siahaya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis. Demikian. Ibu kandung anak yang diduga tewas karena dianiaya ibu tiri di Sukabumi, Jawa Barat mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada Senin siang. Lisnawati, ibu korban NS didampingi kuasa hukum membuat pengaduan ke KPAI atas kematian anaknya. Lisnawati juga sekaligus meminta pendampingan hukum
ke KPAI karena ia berencana melaporkan sejumlah pihak yang diduga terlibat atas kematian korban NS. Pasti kita juga akan ini untuk kejahatan serius. Pernah ketemu sama anak. Terakhir ketemu 7 tahun ke belakang, 7 tahun, waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Waktu umur 7 tahun. Terakhir kenapa nggak boleh ketemu sama Nizam tuh kenapa mungkin? Karena disangka saya udah meninggal, kata ayahnya gitu. Ke KPI untuk minta pendampingan karena kita akan resmi melaporkan sebagai korban kepada Polres dalam 1-2 hari ini. Kenapa kita laporkan? Karena banyak kita duga, patut kita duga ini banyak yang terlibat di dalam kematiannya Nizam sendiri. Sebelumnya, Saudara, Satreskrim Polres Sukabumi telah menaikkan kasus bocah 13 tahun yang diduga meninggal karena dianiaya ibu tirinya di Sukabumi ke tahap penyidikan. Polisi telah memeriksa ada 16 orang saksi dan masih mengumpulkan bukti tambahan untuk menetapkan status tersangka. Polisi, Saudara, meyakini ada unsur tindak pidana kekerasan yang menimpa korban sehingga kasus ini dinaikkan ke penyidikan. Polisi saat ini fokus pada penguatan pembuktian dengan pendekatan scientific crime investigation untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana, yaitu pidana dugaan kekerasan baik fisik ataupun psikis terhadap korban anak, yakni saudara NS. Tak kunjung menerima sertifikat rumah dari pengembang, warga mengamuk di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka meluapkan emosi kepada kuasa hukum perusahaan pengembang. Emosi warga tak terbendung, Saudara, saat bertemu dengan kuasa hukum perusahaan pengembang perumahan di Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Warga mengaku sudah membayar lunas rumah yang dibeli, namun tidak kunjung mendapatkan sertifikat. Kemarahan warga memuncak usai mendapatkan kabar sertifikat diagunkan ke bank dan angsuran tidak dibayar. Sebelumnya, Saudara, 25 orang telah melaporkan kasus ini ke polisi. Saya adalah konsumen lunas dari tahun 2023 dan saya sudah menempati dari tahun 2023 bulan Oktober. Di situ mereka selalu menjanjikan nanti dan akhirnya bulan Oktober 2025 pihak bank dari Formes Gitogati datang ke rumah saya untuk disuruh bayar 1 M agar sertifikatnya keluar. Kalau memang nanti ada pelapor itu, ya monggo saja, maka kita akan adu data. Kita akan kita akan melakukan klarifikasi juga bahwa selama ini siapa yang bermain yang merusak manajemen PT Koki. Maka kita akan beberkan semuanya nanti. Yang penting dalam konteks ini PT Hoki mempunyai etikat baik untuk menyelesaikan semuanya. Saudara, polisi menangkap pencuri uang milik nenek penjual nasi uduk yang aksinya viral di media sosial. Informasi lebih lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Saudara, Kasat Reserse Narkoba Polres Toraja Utara dan 1 anggotanya ditahan oleh Bit Propam Polda Sulawesi Selatan. Keduanya diduga terlibat kasus narkoba karena menerima upeti dari bandar. AKP Arifan Effendi ditangkap bersama dengan Kanit Narkoba Aibtu Nasrul. Keduanya ditangkap menyusul hasil berita acara pemeriksaan yang mengaitkan mereka dengan kasus narkoba yang diduga melibatkan bandar besar di wilayah Toraja. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Didik Supranoto membenarkan penangkapan ini. Keduanya saat ini ditempatkan dalam penempatan khusus guna menjalani pemeriksaan awal oleh Propam. Keduanya diduga terlibat dengan adanya aliran dana yang mengalir dari jaringan narkoba dengan menyetor 13 juta rupiah
setiap minggunya. Telah mengamankan AKP AF Kasatres Narkoba Polres Toraja Utara dan I2N yaitu Kanit 2 Res Narkoba Toraja Utara. Ini terkait dengan penyalahgunaan wewenang terhadap penyalahguna narkoba. Sekarang sudah dilakukan patsus oleh Propam dan masih terus dilakukan proses pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan nanti sidang kode etik. Dan untuk perkembangan nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan. Saudara, aksi maling tabung LPG subsidi di Yogyakarta terekam kamera pemantau CCTV. Pelaku dikagetkan serangan seorang warga yang memukulnya dengan stik golf. Gerak-gerik pelaku di salah satu pangkalan gas LPG terekam kamera pemantau. Merasa aman, pelaku mencuri sejumlah tabung gas. Saat hendak meninggalkan lokasi, pelaku dikagetkan dengan serangan seorang warga yang memukulnya dengan stik golf sehingga memancing reaksi warga lain. Peristiwa ini terjadi pada 22 Februari dini hari di wilayah Mantijeron, Yogyakarta. Pasca kejadian, polisi menangkap 2 pelaku pencurian tabung gas. Memang benar telah terjadi pencurian tabung gas yang berulang dan saat ini kedua pelaku kita amankan, kita proses sidik lanjut untuk kedua pelaku saat ini kita titipkan di rumah tahanan Polresta Yogyakarta. Masih ingatkah Anda dengan pencurian uang nenek penjual nasi uduk yang viral di media sosial? Polisi akhirnya menangkap pencuri tersebut dan dijerat dengan pasal pencurian disertai dengan kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Pelaku pencurian uang milik nenek penjual nasi uduk tak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari penangkapan tersebut, Subditreskrim Polda Metro Jaya menyita barang bukti berupa sepeda motor dan pakaian yang identik dengan yang dipakai pelaku dalam rekaman CCTV. Aksi pencurian uang milik nenek pedagang nasi uduk di Bekasi, Jawa Barat terjadi pada 17 Februari lalu. Pelaku berpura-pura membeli nasi uduk. Saat pedagang lengah, pelaku langsung mengambil uang yang tersimpan di kaleng. Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku juga pernah melakukan aksi pencurian dengan cara yang sama di Bekasi. Memang korban yang disasar adalah kaum-kaum rentan di mana nenek-nenek, kemudian ibu-ibu yang disasar pada saat korban tersebut lengah. Jadi memang ada persesuaian TKP di mana korban sama-sama nenek-nenek dan sama-sama penjual nasi uduk. Sampai dengan saat ini kami masih melakukan pendalaman terhadap potensi adanya TKP-TKP lain. Pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke Polda Metro Jaya. Pelaku dijerat pasal tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Prasetyo, Kompas TV, Jakarta. Pengadilan Tinggi Wilayah Riau menggelar ujian tertulis seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2026. Pelaksanaan ujian tersebut dibuka langsung oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Sobandi. Pelaksanaan ujian tertulis seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2026 dilaksanakan di ruang sidang Profesor Bagirmanan, Kantor Pengadilan Tinggi Riau, Kota Pekanbaru. Pelaksanaan ujian diselenggarakan oleh Panitia Pusat dari Mahkamah Agung yang terdiri dari Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Sobandi, Kepala Subdirektorat Mutasi Hakim Romi Permana, dan anggota Panitia Pusat lainnya. Sedangkan Panitia Daerah dari Pengadilan Tinggi Riau terdiri dari
Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Diah Sulastri Dewi, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, Endra Bakti Heri Setiawan, beserta anggota panitia daerah. Pelaksanaan ujian tertulis seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2026 diselenggarakan berdasarkan surat panitia seleksi calon hakim ad hoc PHI Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2026 tentang pelaksanaan ujian tertulis seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2026. Ada 18 peserta mengikuti ujian tertulis seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial. 1 orang peserta tidak hadir karena sakit. Ketua Pengadilan Tinggi Riau, Diah Sulastri Dewi bilang, siapapun yang terpilih sebagai hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial diharapkan menjadi insan peradilan yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi. Tahapan dalam rekrutmen hakim ad hoc PHI ini berawal dari adanya seleksi administrasi di Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan. Setelah selesai seleksi administrasi dan juga pemeriksaan kesehatan, terpilihlah 19 orang di wilayah kami untuk mengikuti seleksi ujian tertulis. Nah, setelah ujian tertulis ini, tahapan berikutnya nanti yang lulus akan mengikuti wawancara dan juga profile assessment. Sementara itu, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Sobandi menyampaikan, pelaksanaan ujian tertulis seleksi calon hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 37 pengadilan tinggi di Indonesia. Jadi kita menyelenggarakan seleksi hakim ad hoc PHI ini secara nasional. Ada 37 pengadilan yang membutuhkan itu. Kurang lebih kita butuh hakim ad hoc PHI itu 97 orang yang terdiri dari 2 unsur, yaitu dari serikat pekerja dan dari organisasi pengusaha. Jadi 50 dari organisasi pengusaha, 47 dari serikat pekerja. Diharapkan nantinya hakim ad hoc PHI yang terpilih adalah hakim yang berintegritas selain keilmuannya yang mumpuni. Suwino Ardi, Kompas TV, Pekanbaru, Riau. Saudara, publik dibuat heboh karena unggahan seorang alumni penerima beasiswa pemerintah atau LPDP yang bangga anaknya jadi warga negara asing yang dianggap menghina Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya pun sampai bersuara memblacklist penerima beasiswa LPDP tersebut dan suaminya sesama penerima beasiswa negara. Lalu bagaimana mendudukkan aturan hak dan kewajiban penerima beasiswa pemerintah? Kami akan bahas soal ini dalam dialog di Sapa Indonesia Pagi seusai jeda. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menindak tegas alumni penerima beasiswa LPDP yang viral karena menghina Indonesia. Purbaya memastikan suami sang alumni yang juga penerima beasiswa LPDP bakal mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Purbaya juga menegaskan akan melakukan blacklist terhadap yang bersangkutan dan tidak akan dapat bekerja di kantor pemerintah Indonesia. Purbaya mengingatkan para penerima beasiswa LPDP agar jangan menghina negara sendiri. Jadi Pak Dirut ini bosnya LPDP ini sudah bicara tadi dengan suami terkait ya, dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai oleh LPDP. Berapa tuh? Jadi termasuk bunganya loh. Jadi bukan uang dipakai, kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan, dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP ya, kalau mau nggak senang yang nggak senang, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu, kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita
minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Nanti kan kita lihat blacklist yang lain seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Viral penghinaan oleh alumni penerima beasiswa LPDP ini pun ditanggapi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, lalu Hadrian Irfani. Menurutnya, LPDP harus melakukan evaluasi total, dimulai dari perbaikan rekrutmen, perbaikan tujuan, dan keterbukaan akses. Penerima LPDP menjadi duta bangsa di negara tujuan. Penerima LPDP harus mampu memperkenalkan Indonesia, memperkenalkan adab, budaya, etika, sopan santun yang menjadi kekayaan bangsa dan negara. Penerima LPDP memiliki utang budi kepada negara. Oleh sebab itu, evaluasi harus dilakukan oleh LPDP. Sebelumnya viral di media sosial, alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Dwi Sasetyaning Tias, yang mengaku bangga anaknya kini memiliki paspor warga negara Inggris. Postingan ini mendapat sorotan publik. Sejumlah warganet menilai pernyataan Dwi tidak tepat disampaikan oleh penerima beasiswa negara yang pendidikannya didanai dari anggaran publik. Setelah postingannya viral dan memicu perdebatan, Dwi Sasetyaning Tias mengunggah permintaan maaf di media sosialnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, publik dibuat heboh karena unggahan seorang alumni penerima beasiswa LPDP yang mengaku bangga anaknya jadi warga negara asing. Unggahan ini dianggap menghina Indonesia. Pasalnya, LPDP adalah beasiswa yang dikelola oleh lembaga negara yang dananya berasal dari publik. Bagaimana sebenarnya mendudukkan aturan hak dan kewajiban penerima beasiswa pemerintah? Kita bahas soal ini bersama dengan narasumber secara daring. Sudah ada tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI, Pak Fitra Faisal. Kemudian ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, lalu Hadrian Irfani. Kemudian juga ada pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Pak Martadi. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, saya mau ke Pak Fitra dulu. Pak Fitra, ini dari Bakom Republik Indonesia. Apakah kemudian distribusi penerimaan atau penerima LPDP ini sebenarnya sudah sesuai dengan proporsional secara wilayah dan juga latar belakang ekonomi, termasuk juga apa yang kemarin kita lihat bagaimana permasalahan yang kemudian terblow up di media sosial oleh DS ini. Seperti apa Pak Fitra? Ya, pertama saya ingin berempati ya dengan peserta LPDP yang sekarang sedang kasus ini, karena ya saya dulu juga sama lah ya ketika masih muda ya, meskipun sekarang masih muda ya, tapi dulu ketika saya habis lulus PhD di Jepang itu memang ada dilema ya, apakah di Jepang, apakah saya udah lanjut kerja di Jepang saja atau harus balik, meskipun dulu beasiswa saya bukan dari LPDP, dari Mitsubishi Corporation. Nah, tapi itu bisa berempati dalam hal ini, dan saya juga bisa berempati lagi. Kenapa? Karena saya reviewer LPDP juga, saya memberikan mewawancara beasiswa juga buat teman-teman yang akan keluar negeri ini, dan dalam konteks itu sebenarnya menjawab pertanyaan tadi, apakah sudah proporsional? Iya, kan kita kan selalu mempertimbangkan, ada yang namanya afirmasi, ya afirmasi itu berarti kan dari sisi nilai itu tidak lebih tinggi daripada yang reguler. Kenapa kita masukkan afirmasi? Karena salah satunya kita ingin kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman kita yang misalnya di daerah tertinggal, yang kemudian dari golongan yang menengah ke bawah dan dari PNS ya dan dosen, itu yang menjadi prioritas ya, dan untuk yang reguler itu lebih tinggi. Nah, juga kalau misalnya kita melihat dari sisi seleksi ya, ketika saya mewawancara ya, itu kan kita melihat tuh papernya, dan dari papernya itu kita baca. Nah, dari hal yang salah satu yang krusial adalah kalau Anda nanti sudah selesai, ini apa kontribusi Anda untuk negara ini gitu kan, karena ini kan taxpayers money gitu. Nah, itu menjadi salah satu kunci seleksi ya, meskipun ya kalau dalam konteks paper itu bisa nulis apapun ya, makanya kita triangulasi ya ketika wawancara. Nah, tetapi sebenarnya begini juga, ini otokritik juga sebenarnya buat teman-teman LPDP. Saya juga menyampaikan juga kepada teman-teman LPDP ya, bahwa sebenarnya nggak perlulah langsung balik lagi ke sini ya, dia berdiaspora aja di luar negeri ya, mendapatkan
keuntungan-keuntungan, mendapatkan pengalaman, baru kemudian balik lagi. Nah, karena kan kita di sini dalam konteks Indonesia ya belum bisa kemudian memberikan kesempatan yang lebih baik ya dalam hal itu ya pada akhirnya kan bisa balik lagi ya. Bagaimana misalnya India sebagai Indian diaspora ya sekarang ini yang menjadi salah satu penentu investasi utama Amerika Serikat ke India, salah satu adalah diaspora India yang ada di Amerika Serikat, begitu juga dengan China. Nah ini sebenarnya hal-hal yang bisa kita lihat ke depan. Jadi bukan dalam konteks brain drain, tapi brain circulation. Tetapi dalam konteks penegakan aturan ya, ini suatu hal yang sebenarnya agak ya lumayan krusial ya kalau misalnya kita bicara mengenai nanti apakah dia balik lagi atau enggak. Dalam peraturan harusnya balik lagi. Meskipun ada beberapa klausul-klausul khusus. Kalau misalnya teman-teman ini misalnya kerja di tempat-tempat yang sangat prestisius, dibutuhkan keahliannya, misalnya ada kerja di SpaceX, ada yang kemarin juga kerja menjadi di Oxford sebagai pemegang paten virus dan seterusnya. Itu nggak apa-apa ya, mereka bekerja di sana nanti kan bisa kembali lagi ya, balik lagi ke Indonesia. Nah tetapi sekali lagi ya, saya juga melihat bahwa ini ya memang ada unsur-unsur ya ketidaksukaan ya, kita lagi galau dan seterusnya. Tapi jangan menghina negara lah, itu kan udah melanggar sekali gitu. Ada kewajiban moral dan juga etika di sana ketika kemudian sudah diberikan hak istimewa untuk mendapatkan LPDP yang kita tahu uangnya juga dari pajak rakyat. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua begitu, termasuk juga menjadi bahan evaluasi terkait dengan rekrutmen, terkait juga soal evaluasi kontribusi alumni LPDP terhadap pembangunan nasional sudah pasti. Kemudian saya ingin tahu sebenarnya Pak Fitra, sebenarnya berapa persen sih alumni yang kemudian kembali dan bekerja di Indonesia? Apakah ini memang sudah sesuai dengan komitmen yang sudah dicanangkan oleh pemerintah soal aturan-aturan ini? Berapa persen sebenarnya lebih banyak yang kemudian stay setelah pendidikan mereka selesai, stay di luar negeri atau kemudian kembali lagi ke Indonesia? Saya bukan pengelola LPDP ya, jadi saya nggak tahu angkanya ya. Tapi seharusnya itu jauh lebih banyak ya, karena memang kan peraturannya seperti itu. Nah, tapi memang sebagaimana saya sampaikan tadi, ada semacam halangan ya. Misalnya dulu di zaman tahun 82 sampai 96 ada namanya beasiswa STAID ya, yang di zamannya Pak Habibie ya, Science Technology for Industrial Development. Nah itu memang engineer-engineer kita itu dikirim ke luar negeri, bahkan sejak lulus SMA ya S1, S2, S3-nya di luar negeri, karena ada kebutuhan khusus ya, di dalam negeri ada industrinya, misalnya ada PT DI, PT PAL, ya, KAI dan seterusnya. Nah sekarang ini memang agak sedikit loose ya ketika kita kirim, tapi ya labnya belum terbentuk ya, terus industrinya juga belum ada. Nah ini yang seharusnya makanya perlu dirapikan lagi. Nah ini juga seharusnya menjadi roadmap LPDP yang sesempit yang saya tahu. Tapi kalau dalam konteks presentasi saya kurang paham Mbak. Oke, saya ke Pak Lalu dulu. Pak Lalu, ini kalau Anda dari DPR, apa yang kemudian harus segera didorong oleh pemerintah soal dengan adanya kasus ini dalam tanda kutip ya, terblow up di media sosial, tentu menjadi keprihatinan. Evaluasi seperti apa yang harus segera dilakukan, baik dari lembaga LPDP ataupun dari pemerintah soal pengetatan ini, aturan ini yang harus diperketat kembali? Ya tentu ini keprihatinan kita bersama bahwa ternyata proses selama ini masih menyisakan PR. Nah tentu evaluasi harus dilakukan, dan yang terpenting adalah LPDP harus memiliki peta jalan atau roadmap terhadap pelaksanaan beasiswa LPDP ini. Nah kemudian ekosistem perlu juga dipersiapkan, karena harus juga dipikirkan ketika nanti setelah mereka selesai studi di negara tersebut, pilihannya apakah yang seperti yang disampaikan Mas Fitra tadi, apakah boleh tinggal di sana dalam kurun waktu berapa lama, kemudian walaupun tinggal di sana kewarganegaraan tetapi tetap juga bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara, atau harus kembali ke tanah air tetapi konsekuensinya negara juga harus mempersiapkan ekosistem itu tadi. Negara harus mempersiapkan ketika mereka kembali ke tanah air, maka akan disalurkan kemana? Ke industri atau ke government, atau tugas-tugas khusus yang diberikan oleh negara. Nah inilah yang harus segera dibangun ekosistem ini. Terkait dengan hal-hal lain seperti regulasi dan sebagainya,
Saya rasa LPDP sudah memiliki regulasi itu dan tinggal sepertinya adalah untuk disosialisasikan saja ini. Bahwa ada afirmasi untuk daerah 3T, untuk yang kurang mampu, kemudian untuk talenta-talenta kita yang berprestasi hari ini, baik di bidang agama dan di bidang-bidang lain juga sebenarnya LPDP sudah memiliki itu. Cuman akses informasi inilah yang perlu tersampaikan juga kepada masyarakat kita, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi masyarakat kita di seluruh tanah air, baik yang terdepan, terluar, tertinggal dan sebagainya. Nah, inilah yang harus dilakukan dan yang perlu diingat bahwa peserta beasiswa LPDP ini, pemberian fasilitas beasiswa ini bukan fasilitas pribadi. Ini adalah dana yang diambil dari pajak rakyat, dari uang rakyat yang disiapkan oleh negara dengan tujuan adalah mempersiapkan generasi unggul, SDM yang berkualitas untuk sebesar-besarnya berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, oleh sebab itu, tentu saya berharap dalam kasus yang terjadi hari ini, maka pemahaman kebangsaan, pemahaman keindonesiaan ini juga sepertinya sudah mulai luntur. Oleh sebab itu saya berharap ke depan di dalam roadmap yang dibuat oleh LPDP ini juga dimasukkan paham kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme dan sebagainya sebelum mereka berangkat untuk melaksanakan studi melalui beasiswa LPDP ini. Demikian sementara. Oke, kalau dari kacamata dunia pendidikan Pak Martadi, apa yang perlu Anda kritisi di sini, termasuk juga soal masukan sampai kemudian jangan sampai kasus-kasus ini terblow up lagi begitu ya? Karena kan tadi sempat ngobrol juga ya Pak Martadi, sebenarnya kasus semacam ini bukan kali pertama penerima beasiswa LPDP kemudian sampai akhirnya pindah kewarganegaraan begitu. Apa yang perlu dievaluasi dan menjadi pembelajaran untuk kita semua begitu ya, termasuk juga kepada calon penerima beasiswa LPDP. Ya, terima kasih Mbak Adisti. Jadi pertama saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Bang Lalu tadi, bahwa beasiswa LPDP itu amanah, bukan fasilitas. Amanah itu adalah utang yang tak kasat mata. Ya. Nah, oleh sebab itu LPDP itu bukan hadiah cuma-cuma. Itu adalah investasi rakyat. Ketika kita menandatangani kontrak, maka kita sedang menukarkan sebagian masa depan kita untuk harapan jutaan orang yang membayar pajak. Melanggarnya bukan sekedar urusan administrasi, tetapi melanggar kontrak itu adalah cacat karakter. Oleh sebab itu wajib hukumnya mereka harus kembali ke tanah air. Soal kemudian tadi disampaikan oleh Bang Faisal, mereka bekerja di tempat yang strategis, itu harus seizin negara, harus seizin beasiswa. Ini penting ditegaskan sehingga bagi penerima-penerima berikutnya nanti mereka harus paham betul ya esensi dari mereka menerima beasiswa LPDP ini. Lalu kemudian pelajaran yang menarik adalah kalau kita melihat diksi yang digunakan, anak-anakku jangan jadi WNI, ini kan menyedihkan. Bukan karena pilihan kewarganegaraannya, tapi ini kan pesan yang tersirat di baliknya. Nah, tidak apa-apa kamu ngambil hak orang lain lalu lari dari kewajiban, kan tidak begitu. Ya, pelajaran terbaik bagi anak bukanlah fasilitas negara yang maju itu, tapi melihat orang tuanya menjadi orang yang memegang sebuah komitmen, memiliki integritas, ya, itu lebih mahal daripada sekedar permanent residence. Nah, ini penting buat kita semua agar kemudian kita jangan meninggalkan legacy kepada anak-anak kita seolah-olah mereka terhormat mendapatkan permanent resident di balik ya hutang orang tua kepada negara, pengingkaran orang tua kepada janji terhadap negara. Ini menurut saya penting. Lalu berikutnya saya sepakat dengan Bang Faisal lagi dan Bang Lalu bahwa memang kita sekarang jadi tersadar bahwa ternyata ada penerima beasiswa LPDP yang tidak kembali dan ini menjadi point untuk melakukan pembenahan ya sistem mekanisme tujuan dari LPDP. Ya, meskipun tadi kita juga tahu bahwa alasan kenapa dia mengungkapkan itu karena ada frustasi, kecewa terhadap negara dan seterusnya dan ini juga menurut saya
sebenarnya menjadi bahan kritik buat kita semua bahwa ternyata negara kita, pemerintah kita belum mampu untuk memberikan fasilitasi pada putra-putra terbaik yang sudah kita kirim ke luar negeri, dan ketika kembali kita belum bisa memberikan tempat yang layak. Ini saya pikir juga menjadi bahan otokritik bagi kita semua, agar kita ketika mengirim anak-anak yang mendapat beasiswa ke luar negeri, kita sudah harus fokus benar-benar yang dibutuhkan, program prioritas pembangunan kita, sehingga tatkala mereka berangkat itu kemudian kembali memang tempatnya ada, fasilitasinya ada. Jangan kemudian mereka mengambil sesuai dengan keinginannya, begitu pulang ternyata Indonesia nggak ada. Lah kalau nggak ada memang mau ngerjain ngapa kan gitu. Ini persoalan. Sehingga sekali lagi ini menjadi sebuah poin penting, momentum penting untuk kita semua agar semuanya berbenah diri, kemudian menata kembali sistem mekanisme beasiswa LPDP, lalu juga seleksi ke depan, bukan hanya soal akademis, tetapi integritas, kecintaan tanah air itu perlu. Dan itu tidak cukup hanya 3 hari dibekalin, nggak bisa cinta tanah air itu dibekalin. Apalagi hari ini muncul fenomena yang namanya floating generation. Ketika globalisasi berkembang, anak-anak lebih mengenal negara lain, lebih mudah mengakses, lalu mereka ingin hidup di sana. Nah ini persoalan yang menurut saya sebuah persoalan kebangsaan yang akan menjadi PR kita juga. Saya kira itu Mbak Disti. Oke, ini termasuk juga menjadi pembelajaran juga bagi pemerintah begitu, termasuk juga kritik juga bagi pemerintah begitu ketika kemudian anak-anak aset bangsa, SDM berkualitas yang kemudian sudah diberikan dalam tanda kutip hak istimewa begitu untuk memperoleh LPDP di luar negeri, kemudian mereka ketika sudah di luar negeri mempertanyakan lagi ketika nanti saya mau ke Indonesia, kembali lagi ke Indonesia, apakah pemerintah bisa memfasilitasi? Nah, bagaimana Bakom menjawab ini, Pak Fitra? Iya, jadi sebenarnya what is done is done, what is in the past is in the past. Ya, sudahlah yang apa yang terjadi. Tapi kemudian bagaimana kita menatap masa depan ya? Karena memang kalau saya melihat sendiri ya sebagai bagian dari pewawancara LPDP, ya kita memang masih banyak kekurangan dalam konteks nanti setelah balik mereka mau jadi apa ya, meskipun dalam beberapa hal ya kita selalu mengkalibrasi ya, ketika dalam proses wawancara atau seleksi ini nanti Anda mau buat apa setelah pulang ya, bagaimana aspek pembinaan yang akan Anda berikan kepada Indonesia dan seterusnya. Nah, tetapi ketika kita bicara itu, saya juga melihat, ternyata industri kita belum berkembang dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat beberapa perkembangan terakhir ya, Pak Presiden kan sudah melakukan kerjasama yang cukup strategis ya. Salah satunya misalnya membangun semikonduktor, proses pembangunan semikonduktor ke depan bekerjasama dengan entah itu Amerika Serikat atau nanti dengan beberapa negara-negara lain dalam konteks ekosistem rare earth dan seterusnya. Dan ada pembangunan industri ya, bagaimana engineer kita sekarang menjadi perhatian khusus bagi Presiden. Dan bahkan ya untuk beasiswa LPDP sekarang fokusnya ke STEM ya. Sebelumnya ya saya juga cukup menyayangkan ya dulu pas zaman saya. Pas zaman saya itu 60% sampai 70% ya itu untuk sosial humaniora. Meskipun saya sendiri dari rumpun sosial humaniora, tetapi kita sudah banyak orang yang bisa ngomong, tapi yang bisa mengerjakan nggak banyak begitu ya. Saya waktu itu mewawancarai beberapa lulusan kampus terbesar di Indonesia juga. Dia dari teknik dirgantara. Nah, kok masuknya finance di Birmingham misalnya? Berapa kali itu saya lihat. Nah, Anda kalau misalnya semua jadi ahli finance, siapa yang mau buat pesawat? Nah, dalam hal ini kita juga butuh roadmap ya. Roadmap ke depan ini harus jelas gitu kan. Nanti kampus-kampus ini memang untuk karakternya adalah untuk menciptakan engineer. Untuk kampus ini menciptakan misalnya ekonom, pemikir politik, filosof dan seterusnya. Itu harus ada pemetaannya sehingga pada akhirnya bisa di channel through ya, inline dengan kebutuhan-kebutuhan kita di masa depan. Dan dalam hal ini kebutuhan kita adalah untuk industrialisasi. Asas cita nomor 5, industrialisasi. Kenapa? Untuk menciptakan ruang ekonomi. Kenapa ruang ekonomi perlu diciptakan? Karena pertama, supply of talented people bisa ada di sana. Yang kedua adalah ketika supply of talented people itu berkolaborasi dengan capital machineries, pada akhirnya bisa menghasilkan output yang besar. Ketika output besar, maka kue ekonominya membesar. Dan ini adalah untuk kesejahteraan rakyat juga. Itu sebenarnya bagaimana kita melihat roadmap pembangunan LPDP ke depannya seperti itu. Oke, saya mau ke Pak Lalu. Ini kan kalau kita lihat kemarin Menkyu Purbaya bahkan sempat bersuara begitu ya terkait dengan kasus ini dan minta untuk dana beasiswa itu dikembalikan beserta plus bunganya. Kemudian apakah sanksi ini
seperti ini memang sudah seharusnya wajib dimasukkan di awal dalam klausul awal beasiswa agar kemudian setiap penerima ini bisa menjaga sikap dan juga tindakan mereka, menjaga juga soal moral dan juga etika terkait dengan LPDP ini, Pak Lalu. Ya, tentu itu hal yang harus kita dukung ya, dan saya meyakini sebenarnya di dalam kontrak kinerja atau kontrak komitmen dengan para penerima LPDP ini sebenarnya sudah ada. Kalau menurut informasi yang saya dapat dari Pak Direktur Utama LPDP kemarin, bahwa ternyata kontrak itu sudah ada. Cuman lagi-lagi bahwa dengan kejadian seperti ini, maka tentu ini alarm bagi pemerintah bahwa LPDP hari ini juga harus transparan, harus akuntabel. Kemudian LPDP juga harus terbuka. Bahwa hari ini Mbak, kami di Komisi 10 itu memiliki data dari tahun 2013 sampai dengan 2025 ada 55.641 penerima beasiswa LPDP. Pertanyaannya, dari 55.641 itu siapa saja? Nah, ini yang perlu juga disampaikan. Agar apa? Agar jangan sampai LPDP ini terkesan elitis. Seperti yang berkembang hari ini bahwa yang bisa masuk sebagai penerima LPDP adalah orang-orang yang mampu. Ternyata setelah kami cek bahwa tidak demikian. Dari 55.641 ini ya ada juga ya seperti afirmasi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada dari daerah 3T, kemudian dari yang kurang mampu, kemudian alumni pondok pesantren dengan afirmasi-afirmasi yang diberikan. Nah, inilah yang harus disampaikan kepada publik. Nah, terkait kelemahan, kekurangan dan sebagainya, tentu kami berharap LPDP dengan mitra-mitranya seperti Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, dan Kementerian Agama duduk bareng, kemudian membuat regulasi, membuat sinergi dalam rangka mempersiapkan ekosistem itu tadi. Artinya kebutuhan-kebutuhan baik di bidang industri, baik di bidang government yang ada hari ini yang harus kita persiapkan, SDM unggul yang harus kita persiapkan ini juga harus berkorelasi. Jangan sampai nanti mereka kita sekolahkan, kemudian kembali ke Indonesia, tidak terserap di tanah air. Nah, ini menjadi salah satu alasan kan. Nah, oleh sebab itu ekosistem ini menjadi sangat penting. Oke, hari ini Presiden fokus kepada STEM. Nah, perlu dipikirkan juga, apakah nanti lulusan dari LPDP yang mengambil STEM ini sudah benar-benar kita persiapkan? Tidak di negara kita gitu kan. Nah, ini yang harus kita persiapkan. Tapi yang terpenting bagi kami di Komisi 10 adalah bahwa penerima beasiswa LPDP ini adalah duta bangsa. Tugasnya bukan hanya untuk belajar, tetapi juga memperkenalkan Indonesia di negara tujuan mereka. Adab, kemudian budaya, adat istiadat, nilai-nilai luhur bangsa itu harus mereka tunjukkan di negara-negara tujuan tersebut. Seperti itu, Mbak. Jadi menurut Anda, nanti ke depannya, apakah Anda juga akan beserta dengan komisi Anda terkait begitu ya, untuk bisa memanggil LPDP, harus ada regulasi yang kemudian lebih komprehensif lagi, evaluasi yang menyeluruh, walaupun memang di sini sudah ada kewajiban mengabdi 2 kali masa studi, 2N+1 tambahan di Indonesia, kemudian untuk bisa memastikan investasi beasiswa yang bersumber dari pajak dan anggaran negara ini kemudian memberikan dampak nyata bagi pembangunan SDM di tanah air. Kapan rencananya akan memanggil LPDP untuk bisa mencari win-win solution terkait dengan kasus ini? Ya, insya Allah sebelum Lebaran kami akan mengundang LPDP, kemudian mitra-mitra LPDP seperti Kemdikdasmen, Kemdiktisaintek, dan tentunya Kementerian Agama untuk kami diskusi bareng mempersiapkan roadmap setelah kejadian ini. Kelemahan-kelemahan yang ada hari ini sama-sama kita perbaiki. Bahwa hari ini kita tahu LPDP ini merupakan investasi negara di bidang pendidikan. Yang namanya investasi tentu yang kita harapkan adalah keuntungan besar bagi bangsa dan negara kita tercinta ini. Nah, oleh sebab itu LPDP sebagai lembaga pengelola dana abadi pendidikan ini tentu harus memiliki visi yang sejalan dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Nah, ini harus betul-betul kita persiapkan dengan baik hari ini, sehingga tentu nanti harapannya adalah benar-benar lulusan atau alumni dari LPDP ini mampu memberikan kontribusi lebih kepada bangsa dan negara. Demikian, Mbak.
Oke, Pak Martadi dari dunia pendidikan, apa yang kemudian menjadi catatan kritis bagi penerima LPDP termasuk juga soal pemerintah ini supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua? Ya, begini Mbak Disti, saya memberikan beberapa hal yang perlu dibenahi terkait dengan beasiswa LPDP ini. Pertama, tentu kita harus menguatkan paradigma beasiswa LPDP itu bukan fasilitasi. Dari awal harus clear, mereka harus paham para calon penerima itu. Tapi investasi pembangunan bangsa, ya. Kemudian karena investasi bagi negara, maka pemilihan prodi harus benar-benar fokus sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bang Lalu, Bang Faisal, roadmap-nya clear untuk strategis pembangunan bangsa. Ke depan kita butuh insinyur mesin berapa orang, kita butuh misalnya ahli tambang berapa orang, sehingga yang dikirim memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan, sehingga ketika pulang ekosistemnya nanti akan mendukung. Lalu sistem seleksi LPDP juga harus menguatkan bukan hanya soal akademik ya, tetapi prioritas pembangunan tadi dan komitmen untuk cinta tanah air. Saya pikir ini perlu dikembangkan lagi ya, sistem seleksinya agar benar-benar mampu memotret, memilah dan memilih putra-putra terbaik yang punya komitmen untuk pembangunan bangsa. Lalu juga menurut saya LPDP jangan hanya memberikan full beasiswa ke luar negeri, tapi mulai memikirkan skema yang double degree, entah satu-satu. Jadi kalau S2 setahun di Indonesia, setahun di luar negeri, sehingga mereka tidak full di sana. Saya pikir dengan setahun di luar negeri itu cukup untuk mendapatkan wawasan akademik, ekosistem budaya kampus, tetapi juga uang kita nggak keluar semua gitu. Yang kedua, juga ada nilai tambah untuk perguruan tinggi di dalam, ya, karena ada interaksi antara perguruan tinggi luar dengan perguruan tinggi di Indonesia. Kalau ini kan semua keluar negeri, ya kan, sehingga uang itu kemudian mengalir keluar negeri, kemudian perguruan tinggi kita juga tidak terlalu mendapatkan benefit yang cukup tinggi. Kemudian yang terakhir tentu ada tracer study, ya perlu kita cek yang selama ini sudah lulus LPDP itu kemana saja mereka, posisinya sekarang, lalu berapa yang ada di luar negeri, berapa yang ada di Indonesia dan seterusnya, sehingga kita punya lesson learn ke depan apa yang mesti harus kita sempurnakan, sehingga harapan kita semua beasiswa LPDP ini menjadi pengungkit motor penggerak untuk pembangunan Indonesia ke depan. Saya kira itu, Mbak Adisti. Terakhir singkat saja Pak Fitra, dari pemerintah sendiri, pengawasan yang harus nantinya akan diperketat terkait dengan beasiswa dari pemerintah LPDP ini. Singkat saja Pak Fitra. Ya itu tergantung LPDP ya, tapi dalam hal ini saya juga sebagai pewawancara LPDP juga saya ingin menyampaikan bahwa apa yang diterima oleh beasiswa LPDP sekarang, penerima beasiswa itu jauh lebih baik ya dibandingkan dengan zaman kita dulu ya. Dulu kan kita harus cari beasiswa tuh kemana-mana ya, nggak ada sumber dari dalam negeri. Nah sekarang sebenarnya sudah jauh lebih baik. Nah mudah-mudahan ini menjadi bagian dari etika ya, menerima manfaat dan juga memberikan manfaat untuk Indonesia gitu. Oh, baik, terima kasih Bakom RI Fitra Faisal, kemudian juga ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKB, Pak Lalu Hadrian Irvani, dan juga ada pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Surabaya, Pak Martadi. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum, sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih Mbak Disti. Terima kasih Bang Lalu. Saudara, usai warga protes akibat kebisingan dari lapangan padel di Cilandak, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan mengatur jam operasional lapangan padel. Nanda Aprilia kembali menemani Anda di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Usai warga protes akibat kebisingan dari lapangan padel di Cilandak, Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berjanji akan mengatur jam operasional lapangan padel. Pramono berjanji untuk mengatur operasional lapangan padel, terutama yang berada di permukiman warga. Pramono memahami keluhan yang dialami oleh warga. Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar rapat khusus untuk bisa membahas padel di Balai Kota pada Selasa hari ini.
besok secara khusus Balai Kota akan mengadakan rapat tentang padel. Saya sudah meminta untuk yang memberikan perizinan dan juga mengkoordinasikan untuk padel itu mempersiapkan. Karena saya juga mendapatkan laporan berbagai tempat, misalnya di Haji Nawi, di Cilandak, kemudian di Rawamangun dan sebagainya tentang padel ini yang mendapatkan keberatan dari masyarakat. Jadi tempat-tempat yang padat penduduk akan kami tertibkan jam penggunaannya. Sebelumnya, saudara, warga di Jalan Haji Nawi, Cilandak, Jakarta Selatan protes akibat kebisingan yang berasal dari lapangan padel. Lapangan padel yang berada tepat di samping rumah warga ini kerap menimbulkan suara bising hingga malam hari. Sama sekali tidak tahu bahwa bangunan ini adalah bangunan lapangan padel gitu, dan tidak ada sosialisasi sama sekali gitu. Nah, dari situ di bulan Januari kita lebih intens lagi untuk melaporkan, baik dan melalui Jaki dengan atau si aksi cepat respon Jakarta. Nah, itu kita melaporkan setiap kebisingan yang ada, karena kan mereka beroperasi sejak jam 6 pagi sampai jam 12 malam ya Bu. Nah, 12 malam, dan itu kita laporkan setiap kebisingan yang ada dan kita eskalasi ke sudin terkait. Setelah diprotes oleh warga, pengelola lapangan padel di Jalan Haji Nawi Raya Cilandak, Jakarta Selatan berjanji akan memasang material peredam suara tambahan di sana. Pengelolaan juga berjanji membatasi jam operasional di lapangan padel. Jadi kalau hasil mediasinya, kami dari pihak lapangan padel sendiri, tentunya kami akan memperkuat dinding kami untuk supaya suara-suara yang dihasilkan lapangan padel itu bisa teredam di dalam lah, tidak mengganggu apa yang ada di luar. Itu pertama. Yang kedua, dalam proses pemasangan ini juga kami membatasi jam operasional kami di bulan puasa ini menjadi kurang lebih kami mengurangi pembatasan operasionalnya sampai 50%. Ini tujuannya juga kami ya lebih menghargai tetangga kami lah. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sidang kasus anak buah kapal ABK Fandi Ramadan atas dugaan membawa 2 ton sabu kembali berlanjut. Fandi dan sejumlah terdakwa menjalani sidang dengan agenda pledoi atau pembelaan. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Kota Batam pada Senin sore kemarin, saudara. 6 terdakwa, termasuk dengan Fandi Ramadan, yang diduga menyelundupkan 2 ton sabu, menjalani sidang ini. Kasus penyelundupan 2 ton sabu ini berawal dari penggerebegan Badan Narkotika Nasional atau BNN dan Bea Cukai Kepulauan Riau di perairan Tanjung Balai Karimun pada 21 Mei 2025 lalu. Majelis Hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para yang terdakwa tahu dari kapten isinya adalah coklat dan 36 kali jangan saja bukan mati anakku, bukan kalian. Sebelumnya, saudara, Ibu ABK kapal Sea Dragon menangis histeris usai jaksa penuntut umum menuntut hukuman mati kepada anaknya karena diduga membawa 2 ton sabu pada persidangan 5 Februari lalu. Keluarga menilai Fandi tak tahu menau jika kapal tempatnya bekerja membawa sabu. Sementara itu, kuasa hukum Fandi mengungkapkan ia bekerja di kapal tanker Sea Dragon karena mendapatkan informasi bahwa kapal tersebut membawa minyak. Saat keluar dari ruang sidang, saudara, Fandi sempat bersimpuh di kaki ibunya sebelum dibawa ke mobil tahanan. Tumpul, hukum di Indonesia ini tumpul di bawah. Kejam kali jangan saja, bukan mati anakku, bukan kalian. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat internal merespons tuntutan hukuman mati terhadap seorang anak buah kapal atau ABK, Fandi Ramadan, di Pengadilan Negeri Batam. Selesai rapat, saudara, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan rapat menghasilkan 3 poin yang ditujukan untuk aparat penegak hukum
hingga majelis hakim, terutama terkait dengan konsep hukuman mati dalam KUHP yang baru. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa konsep hukuman mati dalam KUHP baru jauh berbeda dengan KUHP lama. Dalam pasal 98 KUHP baru, hukuman mati bukan lagi menjadi pidana pokok, melainkan hukuman alternatif terakhir yang seharusnya diterapkan secara sangat ketat dan sangat selektif. Komisi 3 DPR RI mengingatkan kepada penegak hukum, termasuk Majelis Hakim dalam perkara Fandi Ramadan di Pengadilan Negeri Batam, bahwa pasal 54 ayat 1 KUHP baru mengatur bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan antara lain bentuk kesalahan pelaku pidana, sikap batin dan riwayat hidup pelaku pidana. Saudara, pembukaan lahan untuk kegiatan pertambangan membawa konsekuensi, yaitu lahan harus dipulihkan. Di Tambang Emas Martabe, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, rehabilitasi lahan dilakukan progresif dengan pendekatan membangun ekosistem hutan yang dibuat semirip mungkin dengan habitat aslinya. Rehabilitasi ini dilakukan sejak operasi berjalan pada tahun 2012 dan akan terus berlanjut hingga pasca tambang untuk bisa memulihkan lingkungan. Sejalan dengan program pemerintah dalam merehabilitasi hutan dan lahan yang menargetkan pemulihan jutaan hektar lahan kritis hingga tahun 2034, rehabilitasi progresif di site tambang Martabe menjadi bagian dari gotong royong pemulihan ekosistem. Untuk mendukung rehabilitasi, Agent Court Resources yang mengelola site Martabe menyiapkan tim khusus dan fasilitas pembibitan atau nursery seluas 6.000 meter persegi di dalam site. Pada tahun 2025, nursery telah memproduksi sebanyak 52.759 bibit spesies tumbuhan cepat tumbuh seperti sengon, waru, jati putih, trembesi, kayu putih, johar, serta spesies tumbuhan lokal seperti torop, simar biliding, barus, jotik-jotik, meranti, macaranga untuk ditanam di area rehabilitasi dan area konservasi. Salah satu area rehabilitasi di dalam site Martabe adalah Henny Dam, lahan bekas timbunan material sisa tambang yang kini berubah menjadi area hijau dengan vegetasi beragam yang menyerupai hutan alam. Nah, rehabilitasi ini dilakukan dengan diawali dengan penanaman legume cover crops atau LCC. Fungsinya adalah untuk membantu untuk meningkatkan unsur hara pada tanah tadi, meskipun sudah kita lakukan pelapisan soil atau tanah pucuk. Nah, selanjutnya setelah melakukan penanaman dengan LCC, maka kita akan menanam dengan tanaman fast growing atau cepat tumbuh. Tanaman fast growing atau cepat tumbuh ini diharapkan bisa segera membantu memulihkan fungsi lahan itu tadi. Rehabilitasi tidak hanya dinilai dari tampilan visual. Secara ilmiah, vegetasi yang tumbuh berperan dalam fitoremediasi, yaitu membantu menyaring dan menyerap zat tertentu dari tanah. Berdasarkan pemantauan selama 4 tahun hingga tahun 2022, tercatat konsentrasi logam besi atau ferrum di Henny Dam turun drastis hingga 82%. Dalam melakukan rehabilitasi lahan, PT AR didampingi panel penasehat keanekaragaman hayati yang terdiri dari 6 ilmuwan biodiversitas dan konservasi. Panel independen yang berdiri sejak tahun 2019 ini memberikan masukan ilmiah termasuk efektivitas rehabilitasi. Baik, kalau saya memandang rehabilitasi lahan itu sangat urgen ya, nah, barangkali dengan kondisi vegetasi yang ada sekarang di Batang Toru, nah ini memang harus dilakukan sejak awal ya. Kalau saya, rehabilitasi lahan ini harus berfokus kepada bagaimana pemanfaatan hasil rehabilitasi ini bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Artinya baik secara ekosistem atau spesies yang ada dalam ekosistem Batang Toru itu. Misalnya ya, bisa dimanfaatkan pakan untuk spesies-spesies yang ada di ekosistem Batang Toru. Kemudian untuk lahan, ya artinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Hingga tahun 2025, Agent Court Resources telah merehabilitasi 53,92 hektar sebagai bagian dari komitmen memulihkan lahan pasca membuka area kerja.
Untuk jaga harga bahan pokok tetap terjangkau selama bulan Ramadan, ribuan paket sembako murah terus disalurkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Selengkapnya saudara, informasinya akan hadir usai jeda. Di awal bulan Ramadan ini, Saudara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim harga bahan pokok terjaga dengan baik. Menurut Pramono, hal ini terkontrol setelah sebelumnya PD Pasar Jaya untuk melakukan monitoring terhadap beberapa harga komoditas yang sempat dilaporkan naik drastis pada awal bulan Ramadan. Kata Pramono, ada 3 komoditas yang menjadi fokus monitoring oleh PD Pasar Jaya. Di antaranya adalah harga beras, cabai, dan juga daging. 3 komoditas ini selalu menjadi kunci untuk melihat pergerakan inflasi harga bahan pokok, terutama saat bulan Ramadan. Cabai belum diintervensi aja harganya udah turun. Jadi kemarin saya udah meminta kepada Pasar Jaya untuk memonitor, sebenarnya 3 yang dimonitor. Yang pertama adalah harga beras, kemudian cabai, yang ketiga daging. Karena ini biasanya komponen yang secara langsung akan berpengaruh terhadap inflasi. Tapi sampai dengan per hari ini, dan kebetulan nanti siang saya juga akan mengunjungi langsung pengiriman sapi dari luar. Saya pengen tahu stoknya, karena untuk mengontrol itu kan memang harus dilihat secara keseluruhan. Tetapi sampai dengan per hari ini, hari kelima atau keempat atau kelima ini ya? Kelima, kita menyambut Ramadan ini, alhamdulillah harga-harga masih terjaga dengan baik. Dalam rangka bulan Ramadan, Saudara, pemerintah Kota Medan menggelar pasar murah di sejumlah kelurahan di Kota Medan. Sejumlah bahan pokok dijual dengan harga lebih terjangkau. Warga memadati pasar murah Pemkot Medan untuk bisa membeli sembako dengan harga yang murah. Meski baru dibuka pada pukul 10 pagi, warga telah mengantre sejak pukul 8 pagi. Sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, telur, mentega, gula pasir, hingga kacang tanah dijual dengan harga murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional. Sebanyak 151 titik pasar murah digelar di sejumlah kelurahan di 21 kecamatan di Kota Medan. Pasar murah Pemko Medan rencananya akan digelar hingga tanggal 11 Maret mendatang. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Saudara, selama bulan Ramadan, paket sembako murah terus disalurkan oleh pemerintah Kota Banjarmasin demi menjaga stabilitas harga pangan. Memasuki hari ke-5, salah satu titik distribusi kantor kelurahan Karangmekar salurkan 500 paket sembako. Meski kondisi cuaca sempat gerimis, penyaluran 500 paket sembako di halaman kantor kelurahan Karangmekar, Kecamatan Banjarmasin ini tetap dilaksanakan pada Selasa pagi. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian sudah menyalurkan sebanyak 3.143 paket sembako selama bulan Ramadan. Rencananya, Saudara, 16.000 paket sembako terus disalurkan hingga menjelang cuti bersama Hari Raya Idul Fitri yang menyebar di berbagai titik kecamatan Kota Banjarmasin. Hal ini menjaga kestabilitasan harga dan stok kebutuhan bahan pokok masyarakat selama bulan Ramadan. Di tengah melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pangan, pasar murah dan penyaluran paket sembako murah jadi salah satu upaya untuk bisa menjaga harga bahan pokok tetap stabil. Kita akan pantau penyaluran paket sembako murah yang digelar di Banjarmasin. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Syaida Aisyah dan juru kamera Arpawi. Selamat pagi Aisyah, apa saja yang ditawarkan dalam pasar murah hari ini? Bagaimana syarat agar bisa mendapatkan paket sembako murah ini? Selamat pagi, memasuki hari kelima bulan Ramadan ini, sebanyak 500 paket sembako disalurkan di halaman kelurahan Karangmekar, Banjarmasin. Dia menunjukkan KTP elektronik sebagai salah satu syarat utama
warga sudah dapat menebus paket murah dengan harga Rp58.000 dengan berisi 2 liter minyak goreng dan 2 kilogram gula pasir. Selain itu tersedia juga beras SPHT dengan jangkauan harga yang lebih murah daripada di pasaran, yakni Rp59.000 per 5 kilogram. Hal ini dilakukan pemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta membatasi pembelian hanya untuk warga sipil, bukan ASN maupun TNI. Begitu Nanda dan saudara. Oke, kalau melihat respons dan juga antusias dari masyarakat dengan adanya pasar murah ini, di sana bagaimana Aisyah? Gambarkan kepada kami. Baik, Anda dan juga saudara, meski pagi hari tadi wilayah Banjarmasin sempat diguyur hujan, dan hari ini saat ini kondisi masih gerimis. Terpantau di belakang saya warga sudah antusias memadati wilayah kantor kelurahan Karangmekar ini. Dan pasar murah ini disalurkan selama bulan Ramadan hingga per 5 hari ini sudah sebanyak 3.143 paket sembako yang sudah tersalurkan. Dan mendatang sebanyak 6.000 paket rencananya akan terus digelar secara di 5 kecamatan Kota Banjarmasin. Begitu Nanda dan juga saudara. Oke, terima kasih atas laporan Anda, Syahida Aisyah, melaporkan dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pasca tewasnya gembong narkoba di Meksiko, sejumlah kendaraan dibakar hingga jalan diblokir. Informasi dari mancanegara kita awali dari Meksiko. Saudara, pasca tewasnya gembong narkoba di Meksiko, sejumlah kendaraan dibakar hingga jalan diblokir. Sisa kerusuhan berupa kendaraan yang dibakar terlihat di negara bagian Nayarit, Meksiko. Aksi anarkistis dipicu tewasnya gembong narkoba Nemesio Ozeguera Cervantes atau yang biasa dikenal sebagai El Menco. El Menco tewas dalam operasi penangkapan di Tapalpa. Menanggapi kericuhan yang terjadi, pemerintah Meksiko meminta warga untuk tetap berada di dalam rumah. El Menco, pria berusia 59 tahun ini jadi salah satu buronan yang paling diburu selama 1 dekade oleh pemerintah Meksiko dan Amerika Serikat. Atas peristiwa ini, Gubernur Jalisco mengumumkan kode merah dan menghentikan sementara aktivitas transportasi dan juga sekolah. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Banjir besar merendam lebih dari 700 rumah warga di Arequipa, Peru. Banjir disebabkan hujan deras yang memicu luapan sungai. Luapan aliran sungai mengalir di tengah-tengah permukiman warga, lalu lintas menjadi lumpuh, sejumlah jalanan rusak bahkan hingga amblas, sehingga proses evakuasi tidak dapat dilakukan lewat darat. Di sejumlah lokasi, batu-batu besar yang sempat terbawa arus banjir tersangkut dan menutup jalanan. Lebih dari 700 rumah warga terendam banjir, sementara suplai listrik dan air bersih ikut terputus. Petugas penyelamat terus berupaya mengevakuasi warga yang terdampak. La magnitud es más que la otra, más daño, más los vecinos están dolidos porque pensando que hemos tenido 5 días sin agua, sin luz, otra vuelta estamos en la misma situación. Pengungsi di utara kota Gaza mengikuti buka puasa bersama yang digelar Badan Amal Human Appeal di tengah runtuhan akibat perang. Warga dan juga anak-anak berkumpul menikmati hidangan berbuka di kawasan Al-Nasr lingkungan Al-Rimal. Panitia menyebut kegiatan meringankan beban keluarga dengan menyediakan nasi, daging, makanan manis, air, dan juga kurma.
Warga mengaku kesulitan membeli kebutuhan akibat harga yang tinggi. نوعا ما محاولة لخلق جو من الفرح، لخلق جو من التفاؤل في ظل كل هذه الكارثة التي نعيش بها الآن في هذا الشارع، ولربما يشاهدون هذا الشارع ويشاهدون آثار الدمار والقصف فيه، لكن الأطفال هنا تحاول رسم الابتسامة، تحاول رسم الفرح في محاولة لأن نصل لمرحلة معينة، أو أن نقول لهذا العالم أننا نريد أن نعيش بكرامة أي كرامة يعيش بها أي إنسان في هذا العالم. Berlindung di tenda-tenda reot yang didirikan di halaman stasiun pompa air yang tidak terpakai, sejumlah pengungsi di kota Daraa, Suriah menjalani Ramadan dalam kondisi yang terbatas. Sebelumnya, sejumlah kelompok terlibat bentrok dengan pemerintah transisi yang mengakibatkan lebih dari 1.800 orang tewas. Rekaman menunjukkan sejumlah keluarga menjalani kehidupan sehari-hari mereka di dalam tenda pengungsian. Barang-barang mereka terlihat di dalam tempat penampungan darurat, sementara beberapa keluarga berbuka puasa dengan makanan seadanya. Warga mengaku ini merupakan Ramadan tersulit yang mereka jalani. Sebelumnya, pertempuran hebat meletus antara sejumlah kelompok dengan pemerintah transisi, di mana pertempuran berakhir setelah perjanjian gencatan senjata ditandatangani. Desember 2024, pemerintah transisi saat ini mengambil alih kekuasaan di Damaskus dengan Ahmed al-Shara, kemudian diangkat sebagai presiden transisi. رمضان خيو والله صعب يعني والله صرنا 4 أيام والله العظيم يمكن عم يشتغل ب50,000 والله ب50,000 ال50,000 والله العظيم ما عم اقدر اروح به لغات والله كله من البيت عم نصرفه والله يعني ما اشتريت غير ربطة الخبز ويمكن ملحات هيك شغلات يعني بقدونسات اما والله حتى لحمة ما جبنا والله الناس عم تهدنا على الناس هون اللي هون كلها. Anggaran pendapatan dan belanja negara Januari defisit 54,6 triliun rupiah atau 0,21% terhadap produk domestik bruto. Secara nominal, ini jadi defisit Januari terdalam dalam 5 tahun terakhir. Apakah ini jadi tanda tekanan fiskal sepanjang 1 tahun ke depan? Kompas Bisnis akan mengulasnya. Kita masuk di segmen Kompas Bisnis bersama saya Nada Aprilia. Saudara, sampai dengan 31 Januari 2026, anggaran pendapatan belanja negara alias APBN defisit 54,6 triliun rupiah. Ini adalah rekor defisit terdalam 5 tahun terakhir, bahkan melampaui pada era pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang defisit APBN disebabkan oleh pendapatan negara yang tercatat baru 172,7 triliun rupiah hingga akhir bulan lalu. Sementara pada saat yang sama, belanja negara mencapai 227,3 triliun rupiah. Sederhananya saudara, berangkas negara sudah tekor di awal tahun. Sebagai perbandingan pada periode yang sama tahun lalu, keuangan negara hanya defisit 23 triliun rupiah atau 0,09% terhadap PDB. Next. Pasar komoditas global pendapatan negara telah mencapai 172,7 triliun rupiah atau 5,5% dari target APBN, tumbuh sebesar 9,5% year on year. Kinerja ini ditopang oleh penerimaan pajak perpajakan yang tetap kuat serta PNBP yang mulai menunjukkan pemulihan di luar komponen non berulang tahun lalu. Di sisi belanja negara terrealisasi sebesar 227,3 triliun rupiah atau 5,9% dari pagu APBN, tumbuh tinggi sebesar 25,7% year on year. Dengan dinamika yang saya sebutkan tadi, posisi defisit APBN tercatat mencapai 54,6 triliun rupiah atau hanya 0,21% dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026.
Anggaran pendapatan dan belanja negara langsung mencatatkan defisit pada bulan pertama 2026. Pelebaran defisit ini sekaligus meningkatkan kebutuhan penarikan utang baru di tengah beban bunga yang kian besar. Per 31 Januari 2026, saudara, defisit mencapai 54,6 triliun rupiah atau 0,21% terhadap PDB. Secara nominal, saudara, ini menjadi defisit Januari terdalam dalam 5 tahun terakhir, bahkan melampaui posisi pada masa pandemi COVID-19. Meski demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang defisit ini masih dalam batas yang aman. Benarkah demikian? Kompas Bisnis sudah bersama dengan kami, bersama dengan narasumber dari Strategic Research Manager Core, Yusuf Randy Manilet akan membahasnya untuk Anda hari ini. Selamat pagi Mas Yusuf, Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi, waalaikumsalam, kabar baik Mbak Nanda. Mas Yusuf, defisit per Januari capai 54,6 triliun. Benar, ini masih dalam batas yang aman, Mas? Ya, kalau kita mengacu pada koridor target defisit di sepanjang tahun 2006, sebenarnya memang target ataupun capaian defisit di Januari 2006 ini masih berada dalam posisi yang sesuai atau yang diincar oleh pemerintah ya. Namun kita tentu perlu melihatnya dalam spektrum yang lebih luas. Kalau saya melihatnya, kalau kita bandingkan defisit di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu, ini mengalami pelebaran. Dan kalau kita runut, pelebaran defisit itu umumnya memang akan terjadi atau bertambah ya di sepanjang perjalanan di bulan tahun anggaran. Sebagai contoh misalnya di tahun lalu, meskipun di awal tahun defisit anggaran itu relatif kecil, tetapi di akhir tahun 2025 defisit itu kemudian mengalami pelebaran hingga 2,93% terhadap rasionya terhadap PDB. Dan ini yang kemudian menurut kami perlu diantisipasi atau perlu didalami oleh pemerintah mengenai potensi pelebaran defisit yang kemungkinan akan terjadi juga di tahun ini. Mengingat pola yang sama juga kita lihat di awal tahun 2026. Kalau misalnya kita lihat dari pola belanja misalnya ya, di tahun ini belanja ini meningkat sangat signifikan. Pertumbuhannya itu mengalami 20% ya dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dan kalau kita lihat dari sisi pendapatan itu peningkatannya sekitar 20%-an juga gitu ya. Nah, ketika misalnya pendapatannya ini tidak bisa mengkompensasi kebutuhan belanja yang di bulan-bulan berikutnya, kami kira juga akan mengalami peningkatan. Ini yang perlu diantisipasi atau perlu diwaspadai gitu ya. Karena belajar dari pengalaman tahun lalu sebenarnya defisit di awal tahun itu juga terjadi, tetapi di akhir tahun itu kemudian mengalami pelebaran. Dan ketika itu mengalami pelebaran, ini yang akhirnya mendorong pemerintah untuk melakukan beberapa kebijakan efisiensi yang pada akhirnya itu mendorong perlambatan pertumbuhan belanja pemerintah di ekonomi seperti itu, Nanda. Oke, kalau tadi yang Mas Yusuf katakan adanya pelebaran ini berarti apa saja resiko yang harus diwaspadai? Sebab ada kekhawatiran nih Mas akan jadi tekanan sepanjang tahun nantinya. Ya, yang pasti jika pemerintah tidak mampu mengkompensasi kenaikan belanja dan juga penerimaannya itu jeblok di bulan-bulan berikutnya, defisit yang mengalami kenaikan itu akan memberikan konsekuensi terhadap rencana penarikan utang pemerintah. Karena bagaimanapun juga kita harus akui bahwa pendapatan negara kita itu belum mampu ya mengakomodir seluruh kebutuhan biaya. Dan kalau kita ingat juga di tahun lalu, rasio pajak kita itu justru mengalami penurunan. Rasio pajak terhadap PDB itu mengalami penurunan yang tadinya di sekitar 10%-an, sekarang di 2025 tahun lalu itu mengalami penurunan di sekitar angka 9%-an gitu. Artinya ini menunjukkan bahwa memang kemampuan penarikan pajak kita relatif masih kecil, dan ketika itu terjadi maka pemerintah harus mau tidak mau ya mencari sumber alternatif pendanaan, termasuk di dalamnya dari cara melakukan penarikan utang yang baru. Nah sayangnya lingkungan global saat ini memang cukup menantang untuk menarik utang baru ya, karena kalau kita ingat misalnya di beberapa hari yang kebelakang, situasi global ini masih tidak menentu karena adanya keputusan dari Presiden Trump yang meskipun dibatalkan oleh MA, tetapi ini masih sifatnya masih dinamis. Kemudian masalah geopolitik di Timur Tengah juga kami kira juga akan ikut
menambah rentetan tantangan pemerintah dalam upaya menarik utang baru. Karena sederhananya ketika kondisi ekonominya itu tidak stabil, maka investor itu inginnya meminta dana ataupun imbal hasil yang lebih besar gitu ya untuk utang yang akan mereka berikan gitu. Dan ketika itu mereka lakukan, ini kan tentu akan ikut menekan APBN dalam jangka menengah. Jadi karena imbal hasilnya besar, bunga utangnya pun kemungkinan juga akan ikut bertambah di kemudian hari. Padahal sampai dengan tahun 2025 saja, rasio bunga utang kita terhadap belanja pemerintah pusat itu mengalami peningkatan ke angka sekitar 20 hingga 25% terhadap total belanja pemerintah pusat. Dan ini memperkecil fleksibilitas ruang gerak pemerintah dari sisi belanja untuk mengakomodir belanja-belanja yang sebenarnya sifatnya lebih produktif, misalnya belanja untuk infrastruktur misalnya, kemudian belanja untuk modal, kemudian belanja untuk bantuan sosial. Ini kan sebenarnya bisa lebih bermanfaat dibandingkan membayar untuk pembayaran bunga utang yang bunganya memang mengalami peningkatan tiap tahunnya, imbal hasilnya juga meningkat. Jadi itu konsekuensi yang kemungkinan akan muncul jika defisit ini mengalami pelebaran. Ada potensi pemerintah akan mencoba menarik utang baru, tetapi tantangan untuk menarik utang baru itu tidak sedikit karena kondisi ekonomi global tidak menentu, maka imbal hasil yang diminta oleh investor juga akan relatif lebih besar, sehingga bunga utang yang akan ditanggung oleh APBN dalam jangka pendek, menengah hingga panjang juga berpotensi akan bertambah. Oke, sebelum kita membahas mengenai belanja negara, Mas, tadi mengenai utang negara, berarti secara garis besarnya lagi konsekuensi defisit ini terhadap utang negara, meskipun kalau dilihat dari penerimaan pajak, ini kan naiknya sampai 30%, Mas Yusuf. Iya, penerimaan pajak memang mengalami kenaikan 30%, tetapi kita juga harus lihat lebih dalam apa faktor kemudian secara pertumbuhan itu mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau kita bandingkan, jadi kalau kita ukurkan sebenarnya penerimaan pajak di tahun ini dibandingkan di tahun lalu. Di tahun lalu, penerimaan pajak itu relatif rendah karena ketika itu pemerintah masih berupaya untuk memperbaiki sistem Cortex ketika itu. Jadi pembayarannya itu masih bermasalah sehingga penerimaannya rendah gitu. Nah, di tahun ini relatif lebih sedikit gitu ya permasalahan pada sistem Cortex, sehingga dari sisi teknis jumlah yang relatif lebih sedikit di tahun 2025 itu diukur mengalami kenaikan di 2020. Nah, jadi ini ada faktor teknis di dalamnya seperti itu. Dan kita belum bisa mengatakan bahwa kenaikan 30% ini sudah cukup baik karena sekali lagi ada faktor teknis di sana. Dan kalau kita ukur dari rasio pajak di akhir 2025 lalu yang mengalami penurunan, justru ini yang menjadi perhatian, yang perlu menjadi perhatian. Jangan sampai kemudian rasio ini tidak bisa meningkat di tahun ini karena ketika dia tidak bisa meningkat, ini akhirnya tidak berimbang ya kompensasinya, penerimaan negara itu tidak bisa mengkompensasi peningkatan penerimaan belanja di bulan-bulan berikutnya di sepanjang tahun 2006. Oke, nah kalau ini kan kemarin informasinya juga ada lonjakan belanja negara pada Januari tahun ini, Mas Yusuf. Ini mencerminkan adanya pola front loading nggak sih? Atau memang pendapatan pajak kita aja yang nggak mampu untuk bisa mengimbangi rencana belanja pemerintah? Ya, kalau kita mengikuti memang ini adalah kombinasi dari sisi penerimaan kita yang memang belum bisa mengkompensasi kenaikan belanja, dan di sisi lain ada upaya untuk mendorong percepatan belanja di awal tahun oleh pemerintah. Dari sisi aspek positif, menurut saya itu cukup kita perlu mengapresiasi karena bagaimanapun juga belanja pemerintah ini kan bisa memberikan efek multiplier ke perekonomian. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah ke depannya gitu ya, karena kalau kita lihat kan di sepanjang 2026 ini pemerintah memang menargetkan peningkatan penerimaan belanja yang cukup signifikan dibandingkan tahun lalu. Beberapa pos-pos belanja termasuk yang sifatnya program-program flagship itu juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kita tentu berharap itu dapat dibiayai, tetapi kalau kita melihat dari kinerja penerimaan negara itu kita perlu menggarisbawahi atau perlu memberikan semacam peringatan gitu ya, jangan sampai kemudian ini tidak bisa dibiayai karena tadi kemampuan penerimaannya lebih sedikit. Dan saya kira kita tidak sendiri karena lembaga-lembaga seperti kemarin ya Moody's juga memberikan peringatan bahwa
adanya peningkatan rasio belanja ini belum bisa ditutupi dengan peningkatan rasio di sisi penerimaan. Seperti itu Mbak Nanda. Nah, oke. Kalau secara skup lebih besarnya lagi, berarti Mas Yusuf, defisit ini apakah dapat mempengaruhi persepsi negatif asing atas kondisi ekonomi Indonesia saat ini? Ya, kalau kita lihat memang ini akan mempengaruhi persepsi investor asing dan juga yang akan berinvestasi di Indonesia gitu ya. Karena bagaimanapun juga defisit ini adalah gambaran bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan. Harapannya tentu defisit itu masih akan berada pada range target ya. Sekali lagi kan di tahun ini range target defisit itu di sekitar 2,6%. Jangan sampai kemudian range ini kemudian melebar gitu ya, seperti yang terjadi di tahun lalu. Ini yang kemudian diperingatkan oleh berbagai lembaga bahwa kenaikan jumlah belanja ini cukup signifikan, sementara dari sisi penerimaannya ini tidak mampu gitu. Di saat yang bersamaan tentu lembaga-lembaga ataupun investor asing menunggu ya terobosan-terobosan dari sisi, terutama dari sisi penerimaannya. Kalau dari sisi belanja menurut kami sudah cukup banyak terobosan yang dilakukan, termasuk dari pulau-pulau prinsip. Tapi dari sisi penerimaannya ini yang belum ada gitu, belum terlihat apa yang akan dilakukan oleh otoritas Kementerian Keuangan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak kita, Mbak Nanda. Oke, ini menarik sekali pembahasan dari analisis sudut pandang dari Mas Yusuf. Kita akan melihat sebenarnya, kita tunggu babak berikutnya seperti apa untuk KPBN 2026 ke depan. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis, Strategis Research Manager Core, Yusuf Randy Manilet. Selamat beraktivitas Mas, sehat selalu. Selamat pagi. Saudara, tetaplah bersama kami. Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Serikat batalkan kebijakan tarif resiprokal Donald Trump. Sementara sebelum MA membacakan putusan, Indonesia Amerika Serikat telah menyepakati tarif impor sebesar 19%. Lalu bagaimana kelanjutan perjanjian dagang ini, saudara? Usai jeda, Kompas Bisnis masih akan membahasnya untuk Anda. Usai proses negosiasi tarif resiprokal hampir 1 tahun lamanya, Indonesia dihadapkan dengan plot twist kesepakatan tarif dengan negeri Paman Sam. Sehari setelah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Trump menandatangani kesepakatan tarif, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan tarif resiprokal global ala Trump. Lantas bagaimana dampaknya bagi Indonesia? Berikut laporan lengkap jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dari Washington DC yang telah direkam sebelumnya untuk Anda. Saudara Kompas TV, setelah hampir melalui 1 tahun proses negosiasi, akhirnya Amerika Serikat dengan Indonesia menandatangani agreement on reciprocal trade tahun 2026, tepatnya ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump pada 19 Februari 2026 waktu setempat, tepatnya usai KTT Board of Peace di Donald Trump Institute of Peace, Washington DC. Yang menjadi penting dari proses penandatanganan ini atau dari isi agreement on reciprocal trade ini, poin utamanya adalah penerapan tarif resiprokal dasar sebesar 19%. Ini menjadi angka yang cukup signifikan penurunannya dibandingkan dengan penerapan tarif resiprokal pada April 2026 lalu, yaitu 32%. Dan poin lainnya adalah pembebasan tarif hingga 0% di 1.819 pos tarif komoditas unggulan, mengingat pasar Amerika Serikat menjadi pasar kebesar terdua bagi Indonesia dalam hubungan dagang ini. Dan yang menjadi menarik juga kalau melihat secara sektoral perubahan tarif resiprokal ini, ada beberapa komoditas yang sangat menarik untuk diperhatikan. Pertama, misalkan untuk minyak sawit atau CPO, tarif sebelumnya di tahun 2025 yaitu 32% dan tarif barunya adalah 0%. Hal serupa juga terjadi di sejumlah sektor, yaitu kopi, kakao rempah, karet dan produk karet, semikonduktor dan elektronik, serta tekstil dan aparel. Kita ingat tekstil dan aparel ini menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia ke Amerika Serikat, dan kita bersaing dengan negara tetangga kita yaitu Vietnam. Serta yang terakhir yaitu komponen pesawat terbang yang juga dikenakan tarif 0% untuk pasar ekspor ke Amerika Serikat. Setelah itu, salah satu negosiator dari proses
penandatanganan tarif resiprokal ini ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pernyataan bahwa ini merupakan win-win solution bagi Amerika Serikat dan Indonesia untuk kemudian bisa melanjutkan kerjasama atau hubungan dagang antara kedua negara ini. Di sisi lain, Amerika Serikat juga memiliki PR untuk memperbaiki neraca perdagangannya. Selain itu, Airlangga mengklaim bahwa dari kesepakatan ini Indonesia berhasil menyelamatkan sektor padat karya. Kalau dilihat tadi ada sektor tekstil yang kena tarif 0% dengan mekanisme TRQ, dan ini bisa menghidupi dan menyelamatkan 4 juta pekerja di Indonesia. Selain itu juga Airlangga bilang bahwa Amerika Serikat setidaknya menyepakati 90% usulan Indonesia terkait dengan tarif resiprokal dan ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dan berikut pernyataan lengkap dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Kemudian AS melakukan penurunan pengenaan tarif resiprokal bagi Indonesia. Itu seperti yang dituangkan dalam joint statement yang lalu, dan berbeda dengan berbagai perjanjian ART dengan negara lain, Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang non kerjasama ekonomi, antara lain untuk terkait pengembangan reaktor nuklir, kemudian terkait dengan kebijakan Laut Cina Selatan, terkait dengan pertahanan dan keamanan perbatasan, sehingga murni ART kita adalah terkait dengan perdagangan. Lebih lanjut, Menteri ESDM juga memberikan pernyataan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut dalam perjalanan dinas Presiden Prabowo Subianto kali ini, dan ia bilang bahwa sektor energi menjadi sektor penyeimbang agar Amerika Serikat bersedia menurunkan tarif untuk Indonesia, di mana salah satu strateginya yaitu dengan mengimpor migas, yang ini juga merupakan permintaan dari Presiden Donald Trump, yaitu sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Dan ini merupakan upaya dari Donald Trump untuk memperkecil surplus dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Dan sebenarnya menurut Bahlil ini bisa dilakukan oleh Indonesia, tetapi dengan catatan akan menggeser pasar impor dari negara lain. Misalkan kalau kita terbiasa mengimpor migas dari Timur Tengah, maka akan mengalihkan kuotanya ke Amerika Serikat, tetapi ia tidak khawatir dengan hubungan antara Indonesia dengan pengekspor migas yang sebelumnya. Ia bilang bahwa ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk kemudian bisa mendapatkan kesepakatan tarif resiprokal dari Amerika Serikat. Dan berikut pernyataan lengkap dari Bahlil Lahadalia. Kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Secara keseluruhan, neraca komoditas daripada pembelian BBM kita dari luar negeri itu sama. Cuma kemudian kita geser. Dalam prakteknya nanti, pembelian ini sudah betul akan memperhatikan mekanisme-mekanisme keekonomian yang saling menguntungkan. Baik menguntungkan kepada pihak Amerika Serikat dan badan usahanya, maupun dari pihak Indonesia. Kita tahu bahwa impor kita cukup besar di LPG, kurang lebih sekitar 7 juta ton per tahun. Dan salah satu yang selama ini sudah kita lakukan juga adalah sebagian kita ambil dari Amerika. Tapi volumenya kita akan naikkan. Ini dalam konteks BBM. Kemudian lebih lanjut, yang menarik untuk diperhatikan adalah peran strategis dari Freeport Indonesia. Kemarin di Business Summit yang dilakukan di USCC Washington DC, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan 11 penandatanganan kesepakatan antara bisnis to bisnis, dan salah satunya adalah PT Freeport Indonesia yang menjadi kartu as dalam negosiasi besar ini, di mana kepentingan Amerika Serikat untuk kemudian ingin mengeksplor sumber daya mineral kritis dari Indonesia akan terlaksana dengan kerjasama yang terjadi antara PT Freeport Indonesia dengan Freeport McMoran. Tetapi di sisi lain, meskipun
Amerika Serikat bisa mengakses mineral kritis ini, ada komitmen investasi yang terjadi di belakangnya, yaitu Freeport berkomitmen untuk melakukan tambahan investasi sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk proses pengembangan dan operasional selama masa perpanjangan yang dilakukan. Perpanjangan dalam hal ini yaitu perpanjangan kontrak sebagian besar dari izin usaha pertambangan khusus untuk PT Freeport McMoran. Dan di sisi lain Indonesia juga berhasil menyelamatkan saham tambahan dari Freeport, yaitu 12%, sehingga kepemilikan dari PT Freeport Indonesia atas Freeport menjadi 63% di tahun 2041. Dari proses panjang ini, dari semua materi yang sudah disampaikan, dari hasil tarif resiprokal ini ada plot twist yang terjadi. Kita tahu kemarin Mahkamah Agung Amerika Serikat baru saja mengeluarkan keputusan bahwa Presiden Donald Trump harus membatalkan tarif global melalui International Emergency Economic Power Act. Mahkamah Agung Amerika Serikat menyebut bahwa Presiden Trump tidak memiliki wewenang untuk kemudian menerapkan tarif secara sepihak, dan ini kemudian disebut sebagai tarif yang dinilai ilegal oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Tapi Trump, Presiden Trump menyebut bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat tidak cukup berani untuk kemudian menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat dengan memperbaiki neraca dagang. Meski begitu, ia tetap menandatangani tarif global baru yang sesudah keputusan MA Amerika Serikat, yaitu sebesar 10%. Ini menjadi sinyal bagus bagi Indonesia, tapi kita lihat seperti apa penerapannya selama 150 hari ke depan. Apakah memang ini menjadi sinyal bagus bagi Indonesia seperti yang sudah disampaikan oleh Seskap Teddy dan juga Menko Airlangga bahwa ada kabar baik bagi Indonesia usai penerapan tarif resiprokal ini? Apakah ini menjadi salah satunya atau justru ada potensi keuntungan lain? Alvania Rizky, Kompas TV, Washington DC. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi sidang etik memutuskan Bribda MS tersangka penganiayaan pelajar hingga tewas di Tual Maluku diberi sanksi pemecatan, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Bribda MS tersangka penganiaya pelajar hingga tewas di Tual Maluku diberi sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Bribda MS menjalani sidang etik lebih dari 13 jam di ruang sidang disiplin Komite Kode Etik Polda Maluku pada Senin malam hingga Selasa dini hari. Sidang dihadiri 14 orang saksi, orang tua korban hingga pengawas eksternal. Dalam sidang etik ini, Bribda MS terbukti melanggar dan dinyatakan bersalah. Selanjutnya, Bribda MS dibawa ke Rutan Polda Maluku untuk diterbangkan ke Polres Tual guna menjalani proses pidana. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan yang disampaikan tersebut, terduga pelanggar atas nama Bribda Mesias Victoria Siahaya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis. Demikian. Kita beralih ke sorotan lain. Saudara, mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dijadwalkan menjalani sidang perdana pra-peradilan menggugat status tersangkanya dalam dugaan suap pembagian kuota haji 2023-2024. Sidang dijadwalkan pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Saudara, KPK menetapkan Yakut sebagai tersangka karena dinilai menyalahgunakan kewenangan
dengan membagikan 20.000 tambahan kuota haji. Sementara Yakult beralasan pembagian 50/50 untuk kuota tambahan haji reguler dan haji khusus telah sesuai aturan penyelenggaraan haji dan umroh. Sebelumnya, Saudara, mantan Menteri Agama Yakult Kholil Qomas ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait dengan korupsi kuota haji 2023-2024. KPK juga sempat meminta keterangan Yakult sebagai saksi pada 30 Januari lalu untuk tersangka lainnya yang juga merupakan mantan staf khusus mantan Menteri Agama. Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi lainnya, masih akan kembali di Sapa Indonesia Pagi, jadi tetaplah bersama kami. Dan Saudara, tak terasa kami sudah menemani Anda 2 jam lebih bersama dengan informasi-informasi menarik lainnya. Dan akhir kata saya Nanda Aprilia pamit undur diri. Dan saya Adis Larasati, terima kasih atas kebersamaan Anda di Sapa Indonesia Pagi. Kita jumpa lagi besok. Sampai jumpa.